Indra Syafri panggil 10 pemain diaspora untuk bela timnas Indonesia. Pemain berdarah Sudan ini bangga kenakan jersey timnas Indonesia. Jalan terjal Martin Paes bela timnas Indonesia. Keuntungan timnas Indonesia naturalisasi Ryan Falmingo. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Indra Syafri panggil 10 pemain diaspora untuk bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah merencanakan pemanggilan 8-10 pemain diaspora untuk bergabung dalam pemusatan latihan pada bulan Maret 2024. Pemain-pemain ini dipastikan memiliki paspor Indonesia, baik sebagai keturunan maupun pemain lokal yang berkarier di luar negeri. Pada Sabtu, 10 Februari 2024, para pemain timnas Indonesia U20 yang mengikuti TC akan kembali ke klub masing-masing setelah pemusatan latihan. Indra, yang berusia 61 tahun, telah menjadwalkan skuad Garuda Nusantara untuk melanjutkan TC pada bulan Maret 2024. Dalam rangkaian TC tersebut, Indra telah memastikan bahwa skuad timnas Indonesia U20 akan menghadapi 2 laga uji coba, dengan opsi melawan tim-tim dari luar negeri. Ia juga telah mengidentifikasi 10 pemain diaspora yang memiliki potensi untuk dipanggil selama TC bulan Maret 2024. Indra menyatakan, pemain yang bermain di luar negeri, baik sebagai keturunan maupun pemain Indonesia yang berkarier di luar, akan menjadi fokus program pada bulan Maret. Setelah itu, TC akan dilanjutkan untuk persiapan timnas U20 hingga Desember, sesuai rencana yang telah saya buat. Meskipun sebelumnya Indra berencana memanggil 2 pemain diaspora yang berasal dari timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, yakni Welber Jardim dari Sao Paulo U17 dan Amar Raihan Brerkik dari Hoffenheim U17. Namun hingga saat ini, Indra masih merahasiakan nama-nama pemain diaspora yang akan dipanggil pada bulan Maret 2024. Yang jelas, pemusatan latihan timnas Indonesia U20 ini bertujuan untuk mempersiapkan tim menghadapi sejumlah kompetisi bergensi. Pemain berdarah Sudan ini bangga kenakan jersey timnas Indonesia. Mesha'al Osman dengan bangga mengenakan seragam timnas Indonesia U20, seperti yang diungkapkannya di tengah sela TC di lapangan A, Kompleks Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 9 Februari 2024. Pemain bertahan keturunan Sudan ini merasa terharu dan bersyukur dapat menjadi bagian dari skuad Garuda Muda. Mesha'al, yang memiliki darah Sudan dari kedua orang tuanya, lahir dan besar di Indonesia. Keputusannya untuk bergabung dengan tim nasional menunjukkan rasa bangganya. Begitu bangganya memakai jersey timnas Indonesia ini. Terharu, ungkap Mesha'al Osman. Mesha'al adalah pemain diaspora ketiga yang bergabung dalam pemusatan latihan kedua timnas Indonesia U20. Sebelumnya, Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U20, telah memanggil Hugo Samir dan Jidabin. Meski awalnya berposisi sebagai penyerang dan mengalami pergeseran ke posisi gelandang bertahan saat membela Persija Jakarta, Mesha'al kini sering diposisikan sebagai bek tengah dalam skuad Garuda Muda. Meskipun mengalami perubahan posisi dari klubnya, Mesha'al mengaku tidak kesulitan beradaptasi ketika ditugaskan sebagai bek tengah selama TC kali ini. Tim Garuda Muda rencananya akan kembali dipanggil dalam pemusatan latihan pada bulan Maret mendatang sebagai persiapan menghadapi Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di bulan Juli dan akhir tahun. Dalam pemusatan latihan selanjutnya, timnas Indonesia U20 tetap akan menerapkan skema promosi degradasi untuk seleksi pemain yang akan dipersiapkan untuk kedua turnamen tersebut. Alan terjal Martin Paes bela timnas Indonesia.
Martin Paes menghadapi tantangan besar untuk membela timnas Indonesia, namun PSSI berkomitmen untuk terus memproses naturalisasi kiper tersebut hingga ia memperoleh status warga negara Indonesia. Berdasarkan peraturan FIFA mengenai pergantian asosiasi, seorang pemain bisa beralih tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela negara pertamanya, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Namun, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, termasuk tidak memiliki lebih dari 3 caps di tim nasional pertamanya dan tidak tampil dalam kompetisi level A selama 3 tahun terakhir. Masalah yang dihadapi Martin Paes adalah terkait usianya. Sebelumnya, kiper FC Dallas ini telah membela Belanda U21 pada usia 22 tahun saat kualifikasi Euro U21 2021, melanggar ketentuan FIFA terkait pergantian asosiasi. Meskipun mengalami kendala ini, PSSI, melalui Exco PSSI Arya Sinulinga, tetap berupaya menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Proses perpindahan asosiasi untuk Paes tetap berlanjut, dan PSSI berkomitmen untuk mencari jalan tengah dalam menangani situasi ini. Keuntungan Timnas Indonesia naturalisasi Rian Flamingo. Nama Rian Flamingo menjadi sorotan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi dalam rangka bergabung dengan Timnas Indonesia, khususnya untuk mengisi peran sebagai bek tengah. Keputusan ini tidak terlepas dari prestasinya yang mencolok, terutama di Eropa. Pemain yang lahir pada 31 Desember 2002 ini sedang berusia 21 tahun, menjadikannya pilihan yang menjanjikan untuk proyeksi jangka panjang Timnas Indonesia. Keberadaannya dapat menguatkan lini belakang dengan kekuatan fisik yang berbeda dari pemain berusia di atas 30 tahun. Rian Flamingo saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda setelah dipinjamkan dari Sassuolo, klub asal Italia. Kontrak pinjamannya dengan FC Utrecht berlangsung hingga 30 Juni 2024, sementara di Sassuolo, kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2025. Sebelumnya, Flamingo merupakan produk dari Almere City. Keandalan Flamingo terlihat dari peran utamanya di FC Utrecht musim ini, jarang tergantikan dalam 18 pertandingan yang telah dijalani. Kecuali 2 kali, Flamingo selalu menjadi andalan di lini belakang tim. Kelebihan lainnya adalah insting sebagai bek tengah yang teruji. Dengan postur 1,87 meter, ia dikenal atas kemampuannya membaca pergerakan lawan, baik dengan bola maupun tanpanya. Kemampuan ini terbukti dalam duel one-on-one dan keputusan taktis seperti sliding tackle. Flamingo juga mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol yang cekatan, terutama saat overlapping. Statistiknya menunjukkan kontribusinya, terutama di Sassuolo dengan 16 gol dari 58 pertandingan. Keunggulan posturnya yang tinggi, hampir 1,9 meter, memungkinkannya untuk melakukan overlap dan menciptakan peluang dari bola mati maupun open play. Jika sukses dinaturalisasi, Timnas Indonesia dapat meraih banyak keuntungan dari kehadiran Rian Flamingo.